Namaku Genta, mahasiswa kedokteran semester akhir dari sebuah universitas negeri di Jakarta. Aku terpilih dalam program magang luar negeri selama 2 bulan di sebuah rumah sakit swasta di Phnom Penh, Kamboja. Program ini difasilitasi oleh yayasan internasional yang katanya bekerja sama dengan WHO dan universitas kami. Dari awal, aku merasa ini kesempatan emas, pengalaman internasional, belajar dari sistem kesehatan negara lain, dan tentu, nilai tambah di CV. Orang tuaku bangga, dosenku mendukung, dan aku sendiri penuh semangat. Tapi aku tidak tahu, keputusan ini akan membawaku masuk ke dalam sistem paling kotor yang pernah aku lihat. Ini bukan lagi tentang belajar menyelamatkan nyawa, tapi bagaimana caranya mempertahankan nyawaku sendiri. Aku tiba di Bandara Internasional Phnom Penh tepat pukul 10 pagi. Panasnya menyengat, tapi setidaknya sopir rumah sakit yang dijanjikan benar-benar menjemput. Namanya Fanak, pria berkepala plontos dengan wajah datar. Dia hanya berbicara seperlunya, mengantarku ke rumah sakit dengan mobil van putih tanpa logo. Rumah sakitnya tampak modern dari luar. Gedung 3 lantai dengan kaca hitam di seluruh fasadnya, bersih dan rapi. Nama rumah sakitnya, Hum Chen Hospital. Di dalam, lantainya mengilap, perawat berjalan cepat, dan aroma antiseptik memenuhi udara. Semuanya terlihat profesional. Aku disambut oleh Dr. Soti, direktur rumah sakit. Lelaki paruh baya dengan logat Inggris yang berat. "Kamu akan belajar banyak di sini," katanya sambil menepuk bahuku. "Kita butuh anak muda seperti kamu." Aku diberi kamar kecil di lantai 3. Tempat tidur 1, lemari, meja belajar. Sederhana, tapi cukup. Aku sempat merasa lega, semuanya tampak normal. Hari-hari pertama berjalan lancar. Aku ikut observasi di ruang IGD, membantu tim bedah minor, dan kadang diminta membantu mencatat data pasien. Tapi aku mulai merasa aneh sejak hari keempat. Ada ruangan di lantai bawah tanah yang selalu tertutup. Tidak tercantum di denah gedung, tapi beberapa kali aku melihat orang keluar masuk dari sana dengan mengenakan APD lengkap, bahkan saat tidak ada kasus infeksi. Yang lebih aneh lagi, beberapa pasien yang masuk IGD dalam kondisi kritis, tiba-tiba menghilang dari catatan. Aku coba tanya ke perawat lokal, tapi mereka cuma tersenyum kaku dan bilang, sudah dipindah. Aku mulai mencatat semuanya. Nama pasien, kondisi mereka, tanggal masuk. Dan satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri, setiap pasien yang menghilang punya satu kesamaan, ginjal mereka rusak. Semua. Pikiran jelek mulai muncul, tapi aku tahan. Mungkin cuma kebetulan. Mungkin datanya belum diinput. Aku mencoba rasional. Sampai akhirnya aku menemukan satu file rekam medis yang seharusnya tidak bisa kuakses, di komputer salah satu dokter. File itu punya nama kode, lista, O priority. Isinya daftar nama pasien, usia, golongan darah, dan catatan, left kidney intact high price. Saat itu juga, jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Tanganku gemetar. Aku buru-buru menutup file itu, tapi aku tahu, aku sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku mulai merasa diperhatikan. Ada suara langkah kaki di koridor, seperti sengaja berhenti di depan kamarku. Keesokan paginya, koper tasku diacak-acak. Dompet dan HP tetap utuh, tapi buku catatanku hilang. Dan di bawah pintu kamarku, ada secarik kertas lipat. Tulisannya hanya satu kalimat. Jangan ikut campur. Aku tahu, ini bukan lagi soal magang. Ini soal bertahan hidup. Aku duduk diam di atas tempat tidur selama hampir 1 jam setelah membaca pesan ancaman itu. Mataku tak berkedip menatap pintu. Setiap bunyi kecil di lorong membuatku menegang. Aku sadar, apapun yang kulihat di komputer itu bukan hal sepele. Mereka tidak hanya menghilangkan pasien. Mereka sedang mengelola sesuatu yang gelap, sistematis, dan melibatkan banyak orang. Tapi aku belum mau menyerah. Pagi harinya aku berusaha beraktivitas normal. Aku tetap datang ke IGD seperti biasa, menyapa para perawat, dan mencatat data pasien yang kutangani. Tapi aku sudah memutuskan, aku harus mencari tahu apa yang ada di ruang bawah tanah itu. Malam nanti, aku akan masuk ke sana. Diam-diam. Sekitar pukul 2 pagi,
Aku mengenakan jaket gelap dan sepatu kets. Aku matikan lampu kamar dan membuka pintu perlahan. Lorong lantai 3 sepi. Lampu hemat energi menyala temaram, cukup untuk melihat tapi menyembunyikan detail. Tangga menuju lantai dasar hanya bisa diakses dari lorong dekat IGD. Untungnya, aku tahu jadwal shift malam, hanya satu petugas berjaga di pos. Aku menyelinap lewat ruang linen, melewati selasar belakang, lalu sampai ke pintu logistik yang mengarah ke lorong bawah. Di ujung lorong itu, ada pintu besi tanpa tanda, tempat aku pernah melihat staf berpakaian APD keluar. Kupelajari panel kuncinya sejak siang, pintu itu pakai sistem kartu magnetik. Tapi siangnya, aku juga melihat salah satu dokter, Dr. Chenda, menaruh kartunya di laci meja. Dan aku sudah berhasil menyalinnya ke kartu kosong dari alat NFC reader milikku yang biasa kugunakan di kampus untuk eksperimen sistem refit. Dengan tangan berkeringat, aku tempelkan kartu itu ke panel. Bunyi beep pelan terdengar. Lampu merah berubah hijau. Pintu terbuka. Ruang di balik pintu itu bukan seperti gudang. Ini lebih mirip laboratorium rahasia. Lampu putih terang menyala. Ada lorong sempit, di kiri kanannya ruangan kaca dengan tirai yang ditutup sebagian. Aku menahan napas saat lewat satu jendela dan melihat meja operasi lengkap. Di dalamnya ada seseorang berbaring tak bergerak. Seorang pria muda. Tubuhnya terbuka dari dada ke perut, dan peralatan operasi ginjal ada di meja samping. Aku hampir muntah. Tanganku gemetar. Ini bukan sekadar rumah sakit. Ini rumah potong manusia. Aku terus maju, menempel ke dinding, hingga sampai di ruang terakhir. Di dalamnya ada beberapa kulkas besar. Aku membuka satu, dan yang kulihat membuatku nyaris terjatuh. Kotak steril berlabel darah, organ, semuanya ditandai nama, golongan darah, dan barcode. Dan yang lebih membuatku ngeri, aku menemukan satu map plastik transparan. Di dalamnya, ada daftar nama, termasuk namaku sendiri. Namaku tercantum sebagai calon donatur. Di sampingnya tertulis, O, aktif, fisik sehat. Aku mundur perlahan. Mulutku kering. Napasku berat. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu masuk lorong. Langkah kaki. Cepat. Banyak. Aku buru-buru menutup kulkas dan menyelinap ke ruang kosong paling dekat. Dari balik celah pintu, aku melihat 3 orang masuk. 2 diantaranya berpakaian APD, satu lagi adalah Dr. Sothi. Mereka membawa pasien baru, dengan infus, mata terpejam. Ginjal kirinya rusak, tapi kanan masih utuh. Bawa ke ruang 2. Pagi ini harus dikirim ke Bangkok, kata Dr. Sothi dengan datar. Kamu yakin mahasiswa itu belum curiga? Tanya salah satu pria. Sothi tersenyum tipis. Dia masih lugu. Tapi tetap kita pantau. Kalau dia terlalu aktif, kita buat dia jadi donor berikutnya. Langkah mereka menjal. Tanganku mencengkeram pintu. Tubuhku bergetar hebat. Aku tak punya banyak waktu. Aku harus keluar dari sini. Tapi yang lebih penting, aku harus bawa bukti ini keluar. Aku menunggu sampai lorong sepi lagi, lalu keluar dan menyusuri jalan balik. Tapi saat sampai di pintu keluar besi, kartu magnetikku tidak berfungsi. Lampunya merah. Panikku memuncak. Aku coba lagi. Tetap merah. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangku. Jangan bergerak. Aku membalikkan badan perlahan, dan di hadapanku berdiri Fanak, si sopir rumah sakit, dengan pistol ke arahku. Pistol itu nyaris menempel di dahiku. Fanak tidak banyak bicara. Tangannya kokoh, matanya dingin. Dalam sekejap, ia menarik lenganku kasar dan mendorongku keluar lorong bawah tanah. Aku dibawa ke ruang kantor kecil tanpa jendela. Di sana, Dr. Sothi sudah menunggu. Ia sedang duduk, mengenakan jas putih lengkap, seperti dokter biasa yang baru selesai operasi. Tapi wajahnya dingin dan tajam. Kenapa kau masuk ke sana? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menunduk, berpura-pura gemetar karena ketakutan. Saya penasaran. Saya dengar suara. Saya pikir ada pasien yang butuh bantuan. Sothi tertawa kecil, seperti sedang menonton pertunjukan yang membosankan. Jangan bodoh. Kamu sudah lihat terlalu banyak. Ia menggeser map ke arahku, map yang tadi berisi daftar donor, termasuk namaku.
Kamu tahu kamu berharga? Organmu, khususnya ginjal, bisa bernilai sampai $50.000. Banyak anak muda sepertimu yang rela menjualnya. Tapi kadang, kami tidak bisa menunggu persetujuan. Tanganku mengepal, tapi aku tetap berpura-pura lemah. Tapi saya bisa diam. Saya janji gak akan bilang siapa-siapa. Bukan soal itu lagi, Genta. Masalahnya sekarang, kamu sudah tahu. Itu cukup. Dia memberi isyarat pada Fannak. Sial. Aku sadar, aku tak akan keluar dari ruangan ini kalau tak berbuat sesuatu. Fannak menghampiriku untuk mengikat tangan, tapi saat dia mendekat, aku menendang kursi ke arahnya. Kursi meluncur menghantam lututnya. Fannak mengumpat, pistolnya terlepas. Aku langsung lompat ke arah senjata, tapi Sothi menendangku keras dari samping. Tubuhku terhuyung, tapi aku berhasil meraih pistol. Sothi melompat ke arahku, tapi aku menekan pelatuk tanpa pikir panjang. Dor! Suara tembakan memekakkan telinga. Sothi jatuh, darah mengucur dari bahunya. Dia meraung, memegangi lukanya. Fannak kembali berdiri, menghunus pisau bedah yang entah dari mana muncul. Aku mengarahkan pistol ke arahnya. Mundur, gue tembak lu. Dia ragu, tapi tetap melangkah. Aku tidak tunggu. Kutembak ke arah kakinya. Dia terjungkal, teriak kesakitan. Dengan cepat, aku ambil map dan kabur dari ruangan. Alarm mulai berbunyi. Mungkin seseorang melihat rekaman CCTV. Aku berlari melintasi lorong belakang, naik ke lantai dasar, dan keluar lewat pintu darurat. Dari luar rumah sakit, suasana masih gelap. Pukul 3 pagi. Aku berlari ke arah jalan raya terdekat, tapi tak ada kendaraan. Satu-satunya cara keluar, ke Kedutaan Besar Indonesia. Tapi aku tidak tahu persis arahnya. HP-ku disita sejak hari pertama oleh staf rumah sakit, untuk alasan keamanan. Satu-satunya hal yang kupunya, pistol setengah terisi dan map berisi dokumen rahasia. Aku berlari sejauh mungkin, menyusuri trotoar gelap, napas tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Setiap kali suara kendaraan terdengar, aku menepi dan sembunyi. Setelah hampir 1 jam berlari, aku melihat bangunan besar dengan bendera merah putih. Kedutaan. Aku hampiri gerbangnya, tapi tentu terkunci. Aku gedor-gedor pagar besi sambil berteriak. Ini darurat. Saya Weni. Saya mahasiswa Indonesia. Tolong buka. Tak lama, 2 satpam muncul dengan senapan. Mereka waspada, apalagi melihat darah di bajuku. Aku dari RS Humchen. Mereka jual organ. Tolong, aku punya bukti. Salah satu dari mereka menghubungi atasannya. 5 menit kemudian, aku dibawa masuk, dijaga ketat. Mereka menyita pistol dan map, lalu memintaku duduk. Seorang pejabat diplomatik masuk, usianya sekitar 40-an. Wajahnya tegang. Ia membuka map, membaca cepat. Tak lama, ekspresinya berubah jadi muram. Astaga, ini melibatkan jaringan besar. Aku berpikir aku aman. Tapi kemudian, pria itu mengangkat telepon kantor. Ia bicara dalam bahasa Kamboja. Aku tak paham. Tapi kalimat terakhir yang ia ucapkan membuat darahku membeku. Ya, anak itu sudah di sini. Tapi jangan khawatir. Kami akan serahkan dia kembali ke rumah sakit sebelum pagi. Aku baru sadar. Bahkan di kedutaan, aku belum tentu aman. Kepalaku pening. Jantungku berdegup liar. Aku menatap pejabat kedutaan yang masih berbicara di telepon, dengan bahasa yang tak ku mengerti, tapi maknanya jelas. Dia bukan orang yang bisa dipercaya. Aku menyadari 2 hal sekaligus. Pertama, sindikat ini jauh lebih besar dari sekadar rumah sakit kecil di Phnom Penh. Kedua, aku benar-benar sendirian. Tanganku masih gemetar saat kupandangi map bukti yang tadi sempat kuraih kembali sebelum diserahkan sepenuhnya. Sialnya, map itu sekarang ada di meja pejabat itu. Jauh dari jangkauanku. Satu-satunya harapanku, keluar dari gedung ini sebelum mereka mengurungku selamanya. Aku bangkit dari kursi perlahan. 2 petugas keamanan berseragam kedutaan berdiri di pintu, tampak santai, mungkin menganggapku hanya anak magang panik yang berhalusinasi. Tapi mereka salah. Aku berjalan menuju toilet, pura-pura limbo. Salah satu penjaga mengikuti,
mungkin atas instruksi. Tapi ini justru kesempatan. Begitu masuk ke dalam toilet, aku menutup pintu dan langsung menyambar penutup tempat sampah stainless, benda terberat yang ada. Ketika pintu terbuka sedikit, aku hantamkan keras ke kepala penjaga itu. Bok! Dia jatuh dengan suara berdebum. Aku keluar, ambil senjata miliknya, dan berlari menuju lorong keluar. Alarm belum berbunyi. Mungkin mereka masih belum menyadari penjaganya tak kembali. Aku menyusuri lorong belakang menuju ruang kantor tempat map itu disimpan. Ruangan gelap, hanya satu lampu meja menyala. Pejabat tadi sedang membelakangi pintu, menyalakan rokok. Dia tak sempat menoleh saat aku menyusup ke belakangnya, mengambil kembali map dan pistol dari mejanya. "Jangan coba-coba teriak," kataku pelan. Dia membeku. Aku tahu dia takut, tapi juga licik. Jadi aku segera kabur. Lewat tangga darurat, menuruni gedung 5 lantai, lalu lompat pagar belakang. Kaki kananku terkilir saat mendarat, tapi adrenalin membuatku tak peduli. Aku terus berlari, menyeret kaki sambil membawa map dan pistol. Sampai akhirnya aku berhasil menghentikan sebuah bajai motor ala Kamboja yang sedang lewat di jalan sempit. "Bawa saya ke KBRI Vietnam. Saya bayar." Sopir bingung, tapi melihat darah dan pistol, dia langsung tancap gas tanpa tanya. Butuh waktu hampir 2 jam sampai akhirnya kami tiba di kawasan distrik diplomatik yang lebih besar dan lebih aman. Di sana, aku langsung mendatangi kedutaan besar negara asing yang lebih netral, bukan Indonesia. Aku sodorkan map itu ke petugas di pos jaga. "Saya warga negara Indonesia. Ini bukti perdagangan organ. Saya minta perlindungan." Setelah beberapa kali interogasi dan pemeriksaan, akhirnya aku diberi perlindungan diplomatik. Pihak kedutaan besar negara tersebut menghubungi media internasional dan Interpol. 2 minggu kemudian, aku duduk di ruang tunggu rumah sakit di Singapura, dengan perban di kaki dan lengan. Berita tentang penggerbekan RS Hum Chen jadi headline internasional. 17 orang ditangkap, termasuk Dr. Sothi dan Fana. Pihak rumah sakit berusaha menyangkal, tapi bukti yang kubawa, termasuk video CCTV dan dokumen donor paksa, sudah terlalu kuat. Yang paling menyedihkan, dari lebih 40 korban yang ditemukan dalam data mereka, hanya 12 yang masih hidup. Nama-nama mahasiswa asing pun muncul, dan beberapa memang tidak pernah kembali dari program magang sukarela mereka. Aku tidak kembali ke Indonesia dengan tenang. Banyak yang ingin membungkamku. Tapi aku tetap bersaksi, termasuk di hadapan LSM Internasional. Kini aku tinggal di tempat perlindungan rahasia. Bukan karena aku pengecut, tapi karena aku tahu sistem itu belum sepenuhnya runtuh. Kadang malam, aku masih mimpi buruk. Suara alat bedah. Bau disinfektan. Wajah pasien yang tak sadar saat dibawa ke ruang bawah tanah. Tapi aku hidup. Dan aku akan terus berbicara. Karena satu hal yang mereka tak pernah duga, mahasiswa seperti aku, yang mereka anggap lemah dan bodoh, ternyata bisa jadi orang yang menghancurkan seluruh jaringan mereka.